Kisah Nabi Hud berdakwah di tengah kemewahan dan kebanggaan kaum Ad. Nabi Hud diutus Allah untuk berdakwah kepada kaum Ad yang juga merupakan keturunan Ad bin Aus bin Iram bin Sam. Nabi Hud merupakan salah satu nabi dan rasul Allah yang diutus untuk berdakwah kepada kaum Ad, suatu bangsa Arab yang tinggal di wilayah Al-Ahqaf, antara Oman dan Yaman. Kaum Ad merupakan keturunan Nabi Nuh yang selamat dari banjir besar. Mereka adalah orang-orang yang kuat, kaya, dan beradab. Mereka membangun istana, monumen, dan taman yang indah. Namun sayangnya, mereka tidak bersyukur kepada Tuhan atas nikmat yang telah diberikannya. Mereka bahkan menyembah berhala yang mereka buat sendiri, seperti Syamut, Syamda, dan Hira. Mereka juga sombong, angkuh, dan kejam terhadap sesama makhluk. Allah mengutus Nabi Hud, salah satu cucu Nabi Nuh, dan termasuk keturunan Sam, salah satu putra Nabi Nuh yang merupakan saudara umat mereka, untuk menyeru mereka kembali ke jalan yang benar. Nabi Hud merupakan sosok manusia yang berakhlak mulia, sabar, bijaksana, dan dermawan. Beliau menyampaikan pesan Tuhan dengan lembut, tegas, dan jelas. Beliau mengingatkan mereka akan kekuasaan Allah, hari akhir, dan azab yang menanti mereka jika mereka tidak bertaubat. Namun kaum Ad tidak mau mendengarkan seruan Nabi Hud. Mereka menganggap Nabi Hud sebagai orang yang bodoh, gila, dan sesat. Mereka mengejek, menghina, dan mengancam Nabi Hud dan para pengikutnya. Mereka bahkan menantang Nabi Hud untuk menjatuhkan azab dari Allah jika ia benar-benar seorang rasul. Nabi Hud tetap sabar dan tabah menghadapi tantangan kaum Ad. Ia berdoa kepada Tuhan agar memberikan petunjuk dan pertolongan kepada dirinya dan umatnya. Allah pun mengabulkan doa Nabi Hud. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Hud berupa kemampuan mengetahui hal-hal gaib, seperti nama-nama berhala yang disembah kaum Ad, dan berapa lama mereka akan hidup. Allah juga memberikan mukjizat berupa kekebalan dari penyakit dan musibah yang menimpa kaum Ad. Allah mengirimkan bencana kepada kaum Ad sebagai peringatan dan ujian bagi mereka. Pertama, Allah mengirimkan kekeringan yang panjang, sehingga tanaman-tanaman mereka layu, binatang-binatang mereka mati, dan air mereka menjadi langka. Kedua, Allah mengirimkan belalang yang memakan sisa-sisa tanaman mereka. Ketiga, Allah mengirimkan penyakit yang menyerang tubuh mereka, sehingga mereka menjadi lemah dan sakit-sakitan. Namun, kaum Ad tetap tidak mau bertaubat. Mereka malah menyalahkan Nabi Hud dan pengikut-pengikutnya sebagai penyebab bencana-bencana tersebut. Mereka tetap berkeras hati dan membangkang kepada Allah. Akhirnya Allah menurunkan azab yang paling mengerikan kepada kaum Ad. Allah mengirimkan angin yang sangat kencang yang berputar selama 7 malam 8 hari. Angin menghancurkan segalanya di kawasan Al-Ahqaf. Istana, monumen, taman, dan berhala yang dibanggakan kaum Ad, semuanya rata dengan tanah. Kaum Ad yang angkuh dan angkuh semuanya terbunuh oleh angin. Tidak ada yang tersisa dari mereka kecuali puing-puing dan mayat. Hanya Nabi Hud dan para pengikutnya yang selamat dari azab Allah. Mereka berlindung di sebuah gua yang dilindungi Tuhan dari angin kencang. Setelah angin reda, Nabi Hud dan para pengikutnya keluar dari gua dan melihat kehancuran yang menimpa kaum Ad. Mereka berterima kasih kepada Tuhan atas keselamatan dan iman mereka. Mereka kemudian meninggalkan distrik Al-Ahqaf dan pindah ke tempat lain. Demikianlah kisah Nabi Hud dan kaum Ad yang disebutkan dalam Al-Quran. Segala kebenaran detail kisah kita kembali kepada Tuhan, pemilik kisah kehidupan. Dari kisah tersebut kita dapat mengambil hikmah antara lain,
Kita hendaknya bersyukur kepada Tuhan atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita, baik berupa kekayaan, kesehatan, kekuatan, maupun kecantikan. Kita tidak boleh sombong dan kejam terhadap sesama makhluk. Kita harus menyadari bahwa semua nikmat itu datangnya dari Tuhan, dan Tuhan bisa mengambilnya kapanpun Dia mau. Kita harus menyembah Tuhan saja, tidak ada Tuhan selain Dia. Kita tidak dapat mempersekutukan Dia dengan apapun, baik itu berwujud berhala, manusia, binatang, benda, atau konsep. Kita harus mengikuti ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul-Nya, khususnya Nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi terakhir dan terbaik. Kita harus mendengarkan dan mengikuti seruan para pengkhotbah dan ulama yang menyampaikan risalah Tuhan dengan benar. Kita tidak bisa menganggap mereka sebagai orang bodoh, gila, atau tertipu. Kita tidak boleh mengejek, menghina, atau mengancam mereka. Kita harus menghormati dan membantu mereka dalam menyebarkan kebaikan dan kebenaran. Kita harus bersabar dan tegar menghadapi cobaan dan ujian yang datangnya dari Tuhan. Kita hendaknya berdoa dan berusaha mengatasi kesulitan yang kita hadapi. Kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kita harus mewaspadai azab Allah yang dapat menimpa orang-orang kafir.